Ketemu lagi dengan channel Mancing Primitif. Kita sedikit berbagi ilmu, cara tutorial untuk pasang tali rambut. Orang bilang ada ya macam-macam namanya. Nah, ini hanya berbagi ilmu dan saya udah pernah lakukan dan beberapa kali insya Allah berhasil dengan teknik ini. Karena saya pernah pakai teknik lain, ternyata pakai ikan besar itu putus. Nah, ini dengan bukan penemuan saya ya, cuman saya senemu-nemunya ini yang ternyata yang kayak gini, yang cukup akurat ya, alhamdulillah sampai keangkat ikannya. Nah, ini saya pakai pancing nomor 88 cak kunci ya. Nih caranya begini, ini diikat dua, nah seperti kayak gini. Disamain dulu ujungnya, ini masuk, ini masuk. Nah, ini di sini dimasukin ya. Buat kayak gini. Nah, pegang tangan kiri, ambil salah satu, diputar. Ini mau berapa putaran terserah, mau 5, mau 7, mau 10 ya kan. Lebih banyak lebih bagus. Nah, ini mutar. Lawan arah jarum jam ya. Putarannya lawan arah jarum jam. Nah, ini kira-kira udah ada batasan dari pangkal kail. Nah, ini masukin ke sini nih, dimasukin ke yang tadi saya tarik, masuk ke sini, tarik. Nah, sini udah tarik. Nah, ini ditarik yang panjangnya. Ini kan ada dua, kita tarik yang panjangnya. Nah, sebelum ditarik, ingat kalau kita tarik ini cukup seret, kita pakai licinan sedikit biar nggak gulung ya. Agak jeruk sedikit nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus. Tarik yang ini. Tarik yang ini, tarik lagi ini. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ada tahap lanjutnya lagi, diputar, putar, putar, nah, sampai secukupnya. Biasanya kalau saya tuh antara 15 cm. Kalau udah 15 cm, stop di sini. Nah, ini bikin tali kunci di sini. Dan sedikit agak jeruk lagi dijilat. Fungsinya apa? Biar ikatannya kuat. Set, kita tarik, masukin lagi, kita tarik ininya sekuat-kuatnya. Ini tarik lagi. Seperti ini jadinya ya. Kita potong ini seperti ini. Ini salah satu ya. Isinya ini cukup kuat. Cukup kuat ya. Nah, ini satu ya. Di sini ada jangkar, ada ini gergaji buat cari, namanya kalau di kampung saya di Garut Selatan, ini pantai selatan, Garut Selatan lah, Garut Selatan. Ini kita buat mencari umpan oleng yang kayak ikan belut kecil-kecil tapi adanya dalam pasir. Ada undur-undur laut, ada ikan oleng yang kayak belut segede-gede gini, panjangnya sekitar sejengkal. Ini buat nyari umpannya. Kalau umpannya saya tuh bisa pakai jair nila, bisa pakai sepat, ikan sepat, bisa ikan tawes. Ya kalau saya pribadi nggak terfokus dalam satu umpan, enggak. Kalau saya enggak patokannya, bahkan lebih banyak berhasil saya pakai ikan belut. Bawa dari kampung, maksudnya gini, kita ambil sendiri di ikan di air tawar ya. Itu yang pasti. Itu satu ya. Ini tarik buat lawannya. Ini contoh, ini salah satu contoh. Namanya rawe.
tali pancing rawe ya, bilangnya kalau ke tengah. Namanya kita judulnya ya guys, pancing primitif ya. Ini salah satu. Nah, kita sisain segini nih, panjang segini. Ini ikat, set, kita masuk, ada berapa putaran? 5 putaran biasanya. Saya tuh biasanya 5 putaran. Tarik yang dalam, ini yang dalam, lihat biar maksudnya hasilnya bagus. Mau misalnya mau pasang 3 nya, satu di sini, satu lagi di sini. Ini sekalian aja ya. Tuh, 2, 3, 5. Set. Tarik. Seperti ini jadinya. Misalnya kita mau pasang 3 rawe ya. Nah, ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Dan saya dari rumah selalu disiapkan dari rumah. Apa masalahnya kalau enggak dari rumah? Kan namanya kalau malam, kita mancing itu malam bukan siang ya. Karena kalau malam itu anginnya dari darat ke laut. Itu nyampe jam 8 pagi. Biasanya saya mancing malam. Nah, cara ini yang tadi dimasukin ke sini nih. Misalnya ada 3 kayak gini nih. Ini kan udah yang kayak gini udah bikin 3. Masukin sini buat kuncian ke sini. Masuk sini. Karena biar kalau malam itu nggak susah kalau baterainya pada lemah kurang akurat bikin ini. Nah, ada 3 kayak gantungan kayak gini nih. Ini kalau udah juga bisa dicopot lagi, dibongkar di sini gitu. Karena ini kayak gini, ini cukup akurat. Seperti ini. Nah, misalkan 3 ya, 3 gantungan. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, ada 3. Dan alhamdulillah ya, untuk di pantai selatan ini cara yang kayak gini. Saya tanpa joran, kalau mancing tanpa joran. Tanpa joran, kita pancingnya pakai yaitu layang-layang. Ini layang-layangnya. Ini pakai layang-layang. Jadi kita lemparnya bukan apa, kita nerbangin layang-layang itu sampai 400 meter, 500 meter. Nah, ini benangnya. Ini kapasitas hampir 500 meter. Nah, ini hampir 500 meter. Ini tali layang-layangnya juga sama. Tali layang-layangnya juga sama. Nah, ini kalau kita udah terbangkan di misalkan malam-malam, nah ininya kita pakai lampu. Nah, kalau udah kiranya udah panjang 300 meter, 400 meter, kita jatuhin di laut ini. Misalkan udah 400 meter, kita jatuhin di laut. Dan ya, layang-layangnya kita gulung lagi. Nah, ini cara ngikat pakai jangkar. Nah, ini kan satu nih. Nah, ini tali jangkarnya nih, tali jangkar. Dulu satu. Ini cara ngikat jangkar. Misalnya ini jangkar. Ini kan tali rawenya, ini jangkarnya. Ngikat jangkarnya. Kita ikat gigit. Nah. Potong. Cara ke atasnya begini. Satu. 2. 3. Kenapa saya ikatkan kayak gini? Kok nggak di sini ngikatnya? Karena begini cara kerjanya. Ini dibuka ya, buka. Dibuka. Ketika ini jatuh di jauhnya 400 meter, ini jatuh. Ini nyangkut. Nah, ini ketarik. Ini masuk juga ke pasir. Ini masuk pasir. Nah, ini masuk pasir. Masuk pasir. Nah, kan ini panjang ke sini nih ya. Nah, panjang ke sini ininya. Nah, si posisi ini kalau kesangkut sama ikan, ini harus putus, nggak boleh ke bawah. Nggak boleh ke bawah. Di sini putusnya biasanya dari sini nih. Dari sini putusnya, kalau nggak kita bikin ikat tali putusnya misalkan ini nomor 150 apa nomor 200 gitu. Cap paus ya. Cap paus. Tali putusnya kayak gini nih. Namanya tali putus. Biar disangkut sama ikan,
jangkarnya ke bawah. Kalau jangkarnya ke bawah, oh celaka tuh, bisa nyangkut kemana-mana. Nah ini tali putusnya di sini. Kalau disangkut ini, nah ini kalau disangkut ini putus. Jadi kita yang ketarik itu tinggal ikannya aja yang ngikutin ya. Nah itu kalau untuk penataran kasarnya sonologi balik lagi ke angler masing-masing. Cuman cara saya seperti ini, apa ya namanya, kita pakai tradisional. Jadi mungkin tiap daerah itu beda-beda ya. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai layang-layang kecil. Sedangkan saya itu dari pasir posisinya nyampe ke 400 meter ke depan lewat Paneka. Jadi itu caranya pakai layang-layang. Nah ini terbang. Biasanya kalau angin malam di laut itu ke tengah laut, nyampe jam 8 pagi biasanya. Nah itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Tapi kan kita istilahnya masalah angin itu, masalah air itu kan ada aplikasinya, dan banyaklah aplikasi yang lain. Cuman teknik saya seperti ini. Nah, biar ini nggak karatan juga, kalau saya selalu pakai beras. Kalau saya pribadi ini pakai beras. Beras fungsinya kalau misalnya kena air laut apa, sebenarnya nggak males kita pakai air tawar, ya kita taruh aja di sini beras. Itu penemuan saya, yang nggak tahu kalau masing daerah itu beda-beda. Nah ini sediakan jangkar. Bahkan saya tuh beberapa bikin kayak gini nih, biar enak kalau malam itu kalau ada angin tuh langsung pasang, tinggal pasang-pasang ya. Misalkan ada 3 rawe, tinggal pasang-pasang. Nah ini kalau saya pribadi ini warnanya aslinya putih, cuman kita masak lagi. Ini kita pakai daun jati ya, pucuknya daun jati, kita godok airnya seperti ini warnanya, seperti itu. Nah selanjutnya mungkin caranya ngikat antara tali pancing rawe ke layang-layang itu next selanjutnya ya bro. Tunggu kita lagi mancing, saya akan perjelas lagi cara pasang umpan yang bagusnya seperti apa, cara ngejatuhinnya seperti apa. Nanti ada tutorial selanjutnya. Contoh kita logika. Bahkan ini saya pribadi banyak orang yang nggak percaya, masa sih seorang mengemblar bisa narik ikan dalam satu malam 3 kilo, naik 4 kilo, naik terakhir jam ada subuh naik jam 7 itu yang 20 kilo, bahkan semalam itu 4. Banyak yang nggak percaya. Akhirnya saya perjelas, akhirnya banyak yang cara saya yang dipakai sama kawan-kawan. Tekniknya seperti apa? Ngambil ikan giant truffle itu nggak gampang, nggak mudah-mudah gampang. Apalagi posisinya dari daratan ke laut itu 400 meter. Dan seperti apa? Dan itu perlu proses. Contoh, kawan-kawan banyak pakai pancingnya yang gede-gede, pancingnya yang nomor yang gede-gede kayak gini. Apa alasannya? Kita mancing di kolam sendiri. Ikan jair coba aja pakai nomor 9 cam yang gede, pakai umpan, nggak bakal disangkut ikan jair yang kecil-kecil. Tapi kalau diperkecil pancingnya pakai nomor kecil, apa yang terjadi? Pasti disangkut terus. Nah ini seperti ke laut juga. Kata kawan-kawan, kalau semakin besar umpan semakin gede ikannya, semakin biar kokoh. Kalau saya yang penting judulnya disangkut ke bawah ikannya, dan itu saya buktiin. Kalau nggak percaya, angler-angler di luar kota, apa yang hobi mancing, mau secara primitif, mau sharing ilmu, datang aja ke pantai selatan. Saya juga mungkin bisa cari di grup ini. Saya pakai baju CFC, jadi Caringin Fishing Club untuk daerah Raja Buaya, dan nama saya juga ada di situ. Bahkan bisa sharing ya, bisa sharing, bisa ketemu langsung. Karena gini, patokan saya tuh logika, realita, fakta nyata. Apa yang saya omongin, apa yang saya pengalaman saya itu harus sesuai kenyataan. Saya nggak mau jual pepesan kosong kasarnya. Jadi boleh Anda datang ke tempat saya, yuk kita bareng-bareng yang satu hobi ya. Yang next selanjutnya untuk cara ikat tali pancing ini ke layang-layang. Nah ini kan tali layang-layang, ini ke sini nggak begini, caranya gimana supaya jatuh tepat sasaran.
cara yang bagus mungkin tutorialnya mungkin berapa meter dulu cara jatuhin, nanti tahap next selanjutnya. Salam dari saya, channel saya mancing primitif ya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.